Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Artinya kita sudah berada di ambang pintu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, tak ada amal ibadah yang lebih mulia daripada 10 hari ini, kata Rasulullah. 10 hari yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita persiapkan diri kita memperbanyak amal ibadah 10 hari bulan Zulhijjah, puncaknya nanti tanggal 10 Zulhijjah. Ada ibadah kurban yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang dapat rezeki menginjakkan kaki di tanah suci Makkahul Mukarramah. 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah adalah puncak dari ibadah haji mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sampai di bulan Zulhijjah, ada satu nama yang selalu kita dengar. Satu nama yang kodok diulang-ulang de ustadz-ustadz buya-buya kita. Yaitunya nama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau bulan Muharram itu identik dengan Nabi Musa, karena 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Kalau bulan Ramadan itu identik dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan lah Nabi menerima wahyu dari Allah, menerima Al-Quranul Karim untuk disampaikan kepada umatnya. Maka di bulan Zulhijjah ini banyak kisah yang kita baca yang erat kaitannya dengan sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang punya banyak kemiripan dengan Rasulullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu bentuk fisiknya paling mirip dengan Nabi. Dari mana tentu kita Ustaz? Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi bercerita. Di langit pertama saya bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang paling tampan. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Sampai di langit ketujuh di dekat Baitul Ma'mur ada seorang laki-laki yang bersandar di Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah, bentuknya itu paling mirip dengan bentuk kawan kalian ini. Siapa dia? Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau dari keluarga Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah itu ada 6 orang. Tambah seorang kakek moyang Rasulullah, Nabi Ibrahim. Jadi ada 7 orang yang mirip dengan Rasulullah. Lah ada orang dulu menyebut ada 7 orang yang mirip dengan kita di dunia kok. Mungkin ada coba tuh. Kalau dari keturunan Nabi yang paling mirip dengan beliau itu adalah cucu beliau Hasan. Tapi kalau gaya-gaya berjalan paling mirip dengan beliau cucu beliau yang bernama Husain. Tapi dari keturunan ke atas paling mirip dengan beliau Nabi Ibrahim. Kalau menyampiang paling mirip dengan beliau sepupu beliau kakak Ali bin Abi Thalib, anak paman beliau Abu Thalib, namanya Ja'far bin Abu Thalib. Jadi yang paling mirip di antara Nabi dengan Rasulullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kalau Rasulullah diberi julukan Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin, maka Nabi Ibrahim itu diberi julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi dapat julukan Habibullah, Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Artinya lebih kurang sama, lebih mirip kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kau ini mirip dengan Ibrahim. Sementara kau Umar, kau ini lebih mirip dengan Musa alaihissalam. Apa maknanya dok? Nabi Ibrahim itu orangnya, perasaannya halus, penyayang seperti Abu Bakar. Kalau Umar lebih kurang sama dengan Musa, uangnya kowe, loju ketek. Nabi Musa kan sekali tampau uang dia langsung mati kan. Umar macam itu. Kalau ada yang kan dicatuk-catuk, itu bagian Umar. Tapi kalau Abu Bakar ketika terjadi perang Badar, apa usulan Umar? Bunuh tawanan perang dari kaum kafir itu ya Rasulullah. Yang membunuh jangan orang lain. Kalau ada keluarga Abu Bakar yang tertangkap, suruh Abu Bakar membunuh. Kalau ada keluarga Umar yang tertangkap, Umar yang membunuh. Itu usulan Umar. Kalau Abu Bakar agak lambai usulan seperti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini hatinya lembut penyayang. Kemudian Nabi Ibrahim itu dalam Al-Qur'anul Karim disebut dengan uswatun hasanah. Sama dengan Rasulullah. Dua orang Nabi yang disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Satu Rasulullah, Nabi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim. Qad kanat uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dalam diri Nabi Ibrahim itu ada contoh yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi buat dua yang disebut oleh Ta'ala sebagai uswatun hasanah. Kemudian Nabi Ibrahim itu juga diberi julukan Abu Difan, orang yang paling pandai menghormati tamu. Salah satu yang perlu kita segerakan adalah ketika tamu datang ke rumah, menghormati tamu siapapun tamu yang datang. Kisah Nabi Ibrahim menghormati tamu itu ada di dalam surat, lupa nama surat Al-Dariyat tak apa. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu malam-malam. Tamu yang datang ini ternyata adalah malaikat yang ingin menghancurkan negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim terusir dari kampungnya Babilonia, Nabi Ibrahim pindah ke sebuah negeri Syam. Bertigonya kalau dari kampung. Nabi Ibrahim, istri beliau Sarah, kemudian yang ketiga keponakan beliau Nabi Lut. Cuma sampai di sebuah negeri, Nabi Lut memisahkan diri dia. Berpisah dari Nabi Ibrahim, menyembahkan agama di situ. Nama negerinya Urdun atau Yordan, kampung ketek namanya Sodom. Makanya kerja umat Nabi Lut itu dinisbahkan kini kepada nama kampung Nabi Lut dulu, Sodomi. Kalau bahasa Arabnya liwat, liwat itu ambil jadi kata-kata dari kata Lut. Pekerjaan kaumnya Nabi Lut. Maka malam-malam itu datanglah tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Tamu tidak dikenal di Nabi Ibrahim. Mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kalau gosok-gosok dia awak, tamu datang malam-malam beberapa orang. Tengok orang man, tidak tentu kita wajah. Kiki cuma apa sikap awak. Pelawi malam dibuka pintu. Tapi Nabi Ibrahim seperti apa? Bertanya kepada bininya, apa yang bisa awak doketkan untuk tamu awak? Kata istrinya, tak ada tuan. Di dapur tak ada apa-apa. Kue ayo labi.
Biasa snack-snack yang ada di meja nak nawal. Nabi Ibrahim pergi ke belakang rumahnya, ada anak sapi disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk hidangan tamunya. Awak lepon atas bantai dek kita ayam siku ketika tamu datang. Itu dia beza awak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika hidangan itu disuguhkan kepada tamunya, tamunya tak pula mau makan. Mulai risau hati Nabi Ibrahim, kau apa dia nak makannya? Bertanya dia kepada tamunya, akhirnya tamu itu memperkenalkan diri, kami ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk memberikan perhitungan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kau dia malaikatnya tak mau makan. Kau kalau ada tamu datang ke mawak, so uang tak tentu dah awak. Doke ayu tak minum dia. Jangan mungkin tu malaikat kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau dicintai, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka Allah berikan dia hadiah. Apa hadiah yang diberi Allah Taala? Allah datangkan tamu ke rumahnya. Kenapa tamu itu disebut hadiah dari Allah? Pertama, tamu itu datang dengan membawa rizkinya sendiri. Jadi walaupun Nabi kue awak dek tamu, kue itu sebenarnya rezekinya tamu. Tiga toples abi peyek dek tamu sang tu Ustaz. Berarti peyek ni tiga toples tu lah ditetapkan Allah, itu adalah rezeki dia. Cuma Allah titipkan dulu di rumah kita. Kalau tidak akan datang tamu dah, mungkin tidak akan ada peyek di rumah awak. Dan nanti pergi meninggalkan rumah kita, maka dia akan pergi dengan membawa dosa-dosa penghuni rumah. Maka beruntunglah kita kalau rumah awak kodok dinaiki oleh tamu. Dalam hadis lain disebut oleh Rasulullah, rumah yang tak dimasuki oleh malaikat. Malaikat makasih kau, malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masuk insyaAllah banyak. Rumah yang bagaimana? Satu rumah yang di situ ada patung. Yang kedua, rumah yang tak pernah dinaiki oleh tamu. Jadi kalau tamu tidak pernah datang ke rumah, kemungkinan malaikat pun tidak pernah datang ke rumah. Kau berbahagia kita kalau banyak dikunjungi oleh tamu. Salah satu adab menghormati tamu, tak boleh kita membeda-bedakan tamu yang datang. Kalau tamu bawa motor, kau pintu depan buka kan? Kalau bawa Honda, pintu belakang. Kalau bawa kereta, datangnya dari belakang masuk kan? Dari dapur masuk. Aku toples aku untuk kawan-kawan kantor. Kalau tamu-tamu doke, aku pula toples. Berarti kita lah membeda-bedakan tamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim itu termasuklah salah satu nabi yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di samping nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak dia dari negerinya. Kalau sejarahnya ketika ketik, ketika muda, lah kodok terbaca itu. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang sangat berkuasa. Dalam buku sejarah diceritakan Raja Namrud itu berkuasa lebih kurang 400 tahun. Dan dia adalah raja yang menguasai hampir seluruh isi dunia. Sampai uang raja yang kuasanya itu besar. Menguasai hampir seluruh isi dunia. Dua diantaranya beriman kepada Allah, dua lagi ingkar kepada Allah. Yang beriman siapa? Satu Iskandar Zulkarnain. Yang kedua Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau yang ingkar kafir kepada Allah, satu namanya Nebukadnezar. Yang kedua namanya Namrud. Dia luar biasa hebatnya. Tapi nanti begitu berkuasanya Namrud, matinya dia apa? Dia langau masuk ke dalam hidung. Jadi kalau berkuasa pada awak, langau pun tak terlawan awak pun.
kalau Allah sudah berkehendak. Terusirlah Nabi Ibrahim, dia hancurkan berhala sampai nanti dia dibakar di dalam kobaran api. Allah punya kehendak, la yanarukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api dinginlah engkau selamatkan Ibrahim, selamatlah Nabi Ibrahim. Allah ingin mengajarkan kita sebetulnya, kalau Allah berkehendak, api tidak membakar. Kalau Allah berkehendak, pisau tak melukai lehernya Ismail. Kalau Allah berkehendak yang menurut kita akan terjadi, indah kata Allah itu tak akan terjadi. Sampai nanti Nabi Ibrahim terusir, itulah kisahnya. Nabi Ibrahim meninggalkan kampungnya bersama 2 orang, satu istri beliau Sarah, kemudian yang kedua keponakan beliau Nabi Lut. Sampai Nabi Ibrahim tinggallah di Palestina atau negeri Syam. Suatu hari, suatu waktu negeri Syam dilanda kemarau panjang. Tidak ada yang dimasak. Ada negeri yang makmur, apa namanya? Mesir. Mesir itu negerinya subur, bahan makanan banyak, maka banyak orang dari luar Mesir datang ke Mesir. Untuk apa? Mencari perbekalan makan. Cuma masalahnya Raja Mesir itu paling suka mengganggu bini wang. Jadi opo kojo mengganggu bini kan ndak puangai bau sana. Sejak zaman Nabi Ibrahim lenawu pangai kosan. Maka Nabi Ibrahim pernah berkata kepada istrinya, nanti kalau seandainya sampai di Mesir, saya sebut engkau adalah saudaraku, jangan dibantah. Apa tujuan Nabi Ibrahim? Kalau disebut saudara, kok laisa gan raja Mesir. Kalau disebut bini, beko bertambah laju raja Mesir kok, nak mengganggu. Kalau disebut bini bertambah menyeleo, tapi kalau disebut di awak, ada sogan-sogan seperti. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Kalau menurut ulama tidak. Itu dalam bahasa agamanya tauriyah. Apa tauriyah Ustaz? Menyampaikan sesuatu yang maksudnya berbeda dipahami oleh orang pendengar dengan apa yang kita maksudkan di dalam hati kita. Nabi Ibrahim menyebut saudara, maksudnya itu adalah saudara seiman, seakidah. Bukankah semua kita asal percaya kepada Allah, semua kita itu adalah saudara. Cuma ketika sampai di Mesir, ketika disebutkan Sarah itu adalah saudaranya Ibrahim, Raja Mesir tidak terhambat sedikit pun niatnya ingin menjamah Sarah. Apa sebab? Sarah itu wanita yang cantik jelita. Satu riwayat menyebut separuh kecantikan wanita itu Allah berikan kepada Sarah. Siapa oleh? Itu tini dibagi-bagi bini awak sesama. Jadi kau ancak buano sehari ini nampak dah wakil ni. Asamu bagian je bini awak separuh sesama. Yang separuh lagi itulah yang Allah berikan kepada Sarah. Cantik luar biasa. Maka Raja Mesir memang bawa wanita itu ke dalam istana. Sampai dalam istana nak dijamah oleh Raja Mesir. Begitu dia angkat tangannya untuk menyentuh Sarah, tiba-tiba tangannya kaku tak bisa bergerak. Aku lupa senang bahaya mengganggu bini wang, kaku tangan dia. Maka dia minta ampun kepada Sarah, minta doakan saya kepada Allah. Maka berdoalah Sarah. Setelah didoakan, hilang kaku tadi, hilang sakit tadi. Tapi apakah Raja Mesir ketika itu langsung tobat? Tidak. Sehat badan diulang kau jauh balik dia. Ada tobat awak ni contoh tobat Raja Mesir kau Ustaz? Lain. Ketika palu lagak ponyang, preso tensi lah tinggi, preso gula lah tinggi, rajin ke masaji. Aisuk lah normal ke sesuatu, tak dokek-dokek masaji dia. Itu kalau lebih kurang sama juga Raja Mesir tadi. Taat kepada Allah ketika dapat musibah saja. Maka dia angkat lagi tangannya ingin menjamah Sarah.
kembali tangannya ke aku, minta ampun balik kepada Sarah. Sarah kembali doakan, elok pula balik. Elok diulang pula balik dia. 3 kali dia ingin menjamah Sarah, 3 kali pula tangannya ke aku, 3 kali pula Sarah berdoa. 3 kali barulah dia taubat, barulah mulai muncul takut dalam hatinya. Imbau dia prajuritnya, bawa dia keluar. Dia ini bukan wanita, pasti ada jin dalam badannya. Ala disangka pula jin dia Sarah tadi. Tapi pada akhirnya Raja Mesir itu simpatinya kepada Nabi Ibrahim, hormatnya kepada Sarah, sehingga dia diberikan hadiah. Apa hadiah yang diberikan? Si orang budak, Suwaidatun Qasira. Budaknya itu orangnya agak hitam, pendek tubuhnya, mungkin keriting, rambutnya, namanya Hajar. Maka tadi Nabi Ibrahim datang berdua ke Mesir, pulang dia ke negeri Syam itu labatigonya. Siapa satu? Budak yang diberikan hadiah oleh Raja Mesir. Sampai akhirnya bertahun-tahun Nabi Ibrahim berumah tangga. Anak belum juga ada dalam rumah tangga Nabi Ibrahim, dapat dia pokat berdua, menikahlah abang balik. Siapa bini dia jan jauh-jauh pula le. Uang dumawa aja. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Ini menunjukkan pernikahan itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba bayangkan dewa. Biasa orang kalau kan batambu, elok tambu podone lamo le. Kan iya ya nak. Ko Sarah cantik jelita, istri kedua Nabi Ibrahim. Kalau dibandingkan Sarah mungkin jauh ancak Sarah. Kemudian yang kedua, Hajar itu siapa? Budaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau Allah berkehendak, jodoh mereka. Nabi Yusuf, siapa istri beliau? Mantan ibu angkatnya. Tidak pula sekedar mantan ibu angkat, orang yang memenjarakan dia. Gara-gara ini tuh Nabi Yusuf masuk penjara, tapi justru akhirnya menikah dengan dia. Allah punya kuasa. Awak kalau dia hitung-hitung lah, maka coba tanya aja ke cucu, apa dek dunia awak angkau mau bini dia? Allah yang menjodohkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, akhirnya Hajar hamil, lahirlah anak, itulah dia Nabi Ismail alaihi salam. Ismail lahir, cemburu datang di hati Sarah, datang perintah dari Allah, antarkan anakmu, antarkan istrimu di sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tak ditumbuhi apa-apa. Dulu namanya Bakkah. Atau sebagian ahli bahasa, Bakkah itu diambil dari kata baka, air mata. Bakkah, lembah air mata. Diantarkanlah ke kita. Hajar tidak bertanya-tanya, kemana aku bang? Tidak ada. Kemana aku dah? Tidak ada. Dia percaya betul dengan suaminya. Mano di bode laki, adipanya kaki. Sampailah di sebuah lembah itu. Apa dia di sebuah lembah Ustaz? Cobalah nanti kalau kita lah sampai di Masjidil Haram, tengok sekeliling. Dikelilingi oleh bukit gunung. Walaupun sebagian gunung itu kinilah jadi hotel. Tetapi disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan. Ditinggen dek Nabi Ibrahim, Hajar tanpa berkata apa-apa. Nabi Ibrahim berbalik pulang ke belakang. Coba yang dia awak banyak ketik, antau dek laki jauh, ndak bercakap apa-apa je. Tinggen awak situ dah. Kalau tiba dia awak, apa kau ngakkan kalu ke laki ketika itu kan? Maka Hajar pun mengejar Nabi Ibrahim, dia pegang tangan Ibrahim, bertanya dia kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Elok tanya. Nabi Ibrahim tak bisa berkata apa-apa. Apa sebab? Hati kacuk tak ingin meninggalkan. Sayang betul dengan buah hati sibiran tulang. Kau terpaksa ditinggalkan di negeri yang jauh.
anak buketik awak ajo meninggikan anak di rumah pai kojo jauh ndak nyaman lagi awak. Apalagi kau ditinggalkan di negeri yang tak ada orang, tak ada apa-apa. Tapi ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim terdiam, tak bisa berkata, mulutnya terkunci, membisu dia. Ketika membisu itu Hajar pun diam. Selajang diam, Nabi Ibrahim melangkah pula balik. Dikajo pula dia Hajar balik. Ditanya dia Hajar balik, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim kembali tak bisa berkata. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim melangkah untuk ketiga kalinya, ditanya dia Hajar, pertanyaan diubah dia Hajar. Maka awak kalau bertanya ke laki 2 kali bertanya, tidak dijawab dia ubah pertanyaan. Kau ya tu kau garden kau bang, umpamu pertanyaan kan, untuk dianya. Sekali lah ulang no, kan tu kau bang, tidak jawab dan apil dia pertanyaan lain. Indah ada piti bang, kok itu pertanyaan kan? Maka kata Hajar, Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Monggolah Nabi Ibrahim menengok jawaban suaminya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'anna. Kalau memang Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami di sini, jangan ragu untuk meninggalkan kami di sini. Aikolah pelajaran contoh betapa yakinnya Hajar dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kata yakini dak kita. Mancai kojo ye kita nak yakin dah dengan karunia Allah. Oh kini Ustaz, kalau ndak lama nyogok nak dapat kojo anak awak. Tinggal awak yakin nak menyogok jahir daripada cecondo anak Ustaz. Ndak kita yakin dah besok rezeki itu datangnya dari Allah. Maka Hajar ini yang dia contohkan kepada kita. Kalau Allah yang perintahkan, jangan ragu meninggalkan kami di sini. Yang akan pergi itu adalah engkau yang selama ini mencari rezeki, tapi yang akan menjaga kami adalah Dia yang selama ini memberikan kita rezeki. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak istrinya. Dari jauh Nabi Ibrahim berbaliknya ke belakang. Di situlah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, utuslah salah seorang dari anak keturunan mereka sebagai rasul utusanmu yang akan membacakan ayat-ayat engkau kepada manusia. Itulah nanti anak keturunan Nabi Ismail itu lahirlah seorang hamba namanya Muhammad, Nabi kita, junjungan kita yang diutus Allah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan kita. Doa Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepeninggal Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Ismail menangis, ayu ndak ado, susu ndak ado. Maka Hajar walaupun tubuhnya lemah bergerak dia, mandang sekeliling ke mana kan dicai. Nampak gundukan bukit, kini namanya Bukit Sofa. Didaki dia Hajar kate membawa tubuhnya yang lemah, badannya ditarik diikat kate, tapi bibir tak berhenti berzikir dan berdoa. Sampai di hati opo sana ndak ada apa-apa. Tengok pula sekeliling, lebih kurang 1,5 kilo di ujung tan. Nampak pula sebuah bukit. Kalau kini namanya Bukit Marwah. Bakal kau jauh pula Hajar kekit. Sampai di Bukit Marwah tak ada apa-apa. Tapi seperti inilah wujud kasih sayang seorang ibu. Tadi kanlah dari Bukit Sofa, tidak ada apa juga di situ. Kalau logika awak lelui, tidak kan waktu wik juga kin datang situ awak tadi. Tapi karena kasih sayang, banyak kita yang main kehilangan akal sehat kadang-kadang. Lah dari situ berulang pula kau kin balik. Janjan nawo di situ bekuayu. Diulang balik.
Anak menangi minta piti sekolah, ndak ada yang kan dia ambil. Ayah juga mak kadang-kadang paynya ke kabun. Apa ni ninyo? Untung limau ni bertanam kamu lebar buah. Padahal limau tu alun berpuai mungkin bertanam. Cuma seperti itulah kadang-kadang harapan kita terhadap anak-anak kita. Jangok kakin tak ada apa-apa, balik ke Marwah tak ada apa-apa, sampai 7 kali bolak-balik. Akhirnya Hajar kembali ke tempat Nabi Ismail. Di situ Hajar menemukan sudah ada air, bekas hentakan kaki Nabi Ismail. Maka kata Hajar, Zamzami ya Ubadah. Berhimpunlah engkau wahai air, berhimpunlah engkau wahai air. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena doanya Hajar yang menyuruh air itu untuk berhimpun, maka sumur Zamzam itu akan mengalirkan air menjadi sungai di tengah kota Mekah. Cuma dia Hajar meminta berhimpun, akhirnya dia berhimpun. Di situ sudah ada Jibril. Apa kata Jibril kepada Hajar? Apakah engkau ragu, engkau takut Allah akan menyia-nyiakan? Bapaknya anak ini, Nabi Ibrahim kata, nanti akan datang lagi ke sini untuk membangun rumah tempat manusia beribadah. Dan air inilah nanti akan menjadi minuman dari tamu-tamu Allah yang datang beribadah ke sini. Maka kalau kita tengok kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Mekah itu mencari sumber mata air susah. Maka dulu kalau ada suku yang menguasai sumur, dia yang menjadi penguasa kota Mekah. Kalau Bapak dulu, kalau di tanah Arab, yang direbutkan doang pertama apa? Sumber mata air. Payah menciayu di situ. Tapi kalau kita lihat Zamzam, jutaan orang yang minum tiap hari di situ, sumur Zamzam tak pernah kering. Sumur awak setengah air, duit mesin ayu, tidak ada ayu di bawah. Padahal ayu di mana-mana di tempat awak. Dan Nabi Ibrahim nanti akan datang membangun rumah tempat orang beribadah. Apa kini tompek yang paling dirindu di umat manusia? Tak lain dan tak bukan Ka'bah. Ancak menara Eiffel-nya nawak. Ancak menara di Italia. Ancak bangunan-bangunan di Tokyo. Tak pernah kita terbetik di hati kita ingin datang ke situ. Cuma kalau ingin melihat Ka'bah, baju kebun awak, baju kabau awak. Kini kita daftar, insya Allah 27 tahun kita akan bangkit. So itu banyak orang yang antri ingin menjejakkan kaki menengok Ka'bah. Doanya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah mulai munculnya sejarah air Zamzam. Dari mana air itu datang? Hentakan kaki Nabi Ismail. Siapa Ismail? Anak kecil yang belum pandai apa-apa. Kenapa Allah berikan dia rezeki? Kalau kita tengok sejarah, yang berusaha itu Hajar, yang berzikir itu Hajar, yang berdoa itu Hajar, tapi Allah berikan rezeki melalui telapak kaki Nabi Ismail. Apa maknanya? Bisa jadi rezeki yang kita dapat hari ini itu bukan karena usaha kita, tapi karena doa dan permintaan ayah jama awak. Maka jangan sombong pula kita lah kan. Ada yang mau mulai usaha kau dari nol Ustaz. Tak ada seketik jua dibantu di ayah mak dia. Bisa jadi Allah berikan itu karena amak awak menanginya lawi tengah malam. Tak dapat dia kami menyekolahkan anak kami dia, ya Allah. Berilah kehidupan yang elok ya Allah. Bisa jadi di ayu mata itu dia Allah Ta'ala berikan hari ini kita kehidupan yang elok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ismail berusia mulai dewasa, mulai remaja, falamma balagu ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail itulah mulai bisa menolong Nabi Ibrahim bakoju. Sebagian ulama menyebut usia Nabi Ismail lebih kurang 30 tahun. Datang Nabi Ibrahim. Ngapunya datang? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara.
Wahai anakku, ayah dapat perintah dari Allah. Dari mana dapatnya? Melalui mimpi. Jadi Nabi itu bermimpi, mimpinya ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Maka kalau nyoba mimpi berarti itu wahyu. Rasulullah sebelum dapat wahyunya 6 bulannya bermimpi. Apa mimpinya? Melihat fajar menyingsing. Kata ulama itu adalah bagian dari wahyu. Maka kalau Nabi dapat perintah melalui mimpi itu memang datang perintah dari Allah. Tapi kalau awak bermimpi berwasian dapat perintah, lu tentu wahyu dulu. Besok beyo je masa cantung so kan, mengapa kok nak membantai anak? Apa dah dibantai? Dapat perintah tadi malam melalui mimpi. Itu kan rahsia awak, tak rahsia Nabi Ibrahim. Ayah dapat perintah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapat? Kata Nabi Ismail, ya abati. Abati itu bahasa Arab, artinya ayah. Tapi kalau ada ta di ujungnya, itu maknanya adalah panggilan mesra dan sayang kepada ayah. Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan perintah itu wahai ayah, insyaallah ananda sabar menjalaninya. Kodi bola Nabi Ismail sampai di Dokek Jamarat kini datang setan menggoda, dilempar oleh Nabi Ismail. Sampai nanti di Dokek Mina. Kalau kini awak tawaf, awak umroh, kadang-kadang di Bodek Mutawif awak jalan, ada nampak tugu di Dokek Mina. Kata mereka, di sinilah tugunya dulu, tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Maka ketika akan disembelih, datanglah Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka Nabi menyebut dalam salah satu hadisnya, ana ibnu zabihain. Saya ini adalah anak keturunan dari 2 orang yang hampir kena sembelih. Siapa itu? Satu kakek moyangnya Ismail. Yang kedua, ayah Nabi Muhammad itu dulu hampir disembelih oleh kakeknya Abdul Muthalib. Do sejarahnya nanti mudah-mudahan ada waktu kita berbicara tentang itu. Abdul Muthalib anak seorang ketika itu namanya Haris. Bernazarlah Abdul Muthalib, kalau sampai anak dan laki-laki 10 orang akan saya korbankan 1 untuk Tuhan pemilik Ka'bah sebagai nazar. Ado-ado je nazar, membantai anak nazar. Akhirnya nanti ketika anaklah sampai 10, Abdullah itu 10 pada adik laki-laki. Kalau semuanya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Maka diundi lelek dapatlah nama Abdullah. Jadi hampir kena bantai ayah Nabi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulat Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah, bulat Nabi Ismail memenuhi perintah Allah. Contoh itu hebatnya Hajar dalam memenuhi perintah Allah, maka nama mereka hari ini tak pernah kita lupakan di dalam salat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebagaimana dulu engkau curahkan kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan keluarga penghulu kami Nabi Ibrahim. Tak sekadar Nabi Ibrahim aja, tak masuk keluarga dia. Nah, inilah kisahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beberapa tahun setelah itu datanglah Nabi Ibrahim lagi. Ini Nabi Ismail lah godang, labu matanggolah Nabi Ismail. Siapa nama istri beliau? Dalam buku disebut nama bininya Judah binti Sa'ad. Datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak ada di rumah. Kemana Nabi Ismail? Pergi mencari nafkah. Kojo Nabi Ismail itu berburu. Sampai di rumah Nabi Ismail, bertemu dengan Judah binti Sa'ad. Judah ini ternyata orangnya tidak terlalu ramah menyambut tamu. Tidak ada di doke apa-apa. Kemudian Judah itu ketika bercerita selalu mengeluh.
mengeluh. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Kau pulang laki kau beko suruhnya copek mengganti pintu mak kalian. Ketika sampai berita tu kada telinga Nabi Ismail, apa kata Nabi Ismail? Berarti sampai di sekolah jodoh awak. Apa betul bang? Posan tu makna menyuruh manukau bini. Berarti kau nak bisa dipakai dah. Apa sebab kojo mengalu atau? Kalau sempat lah duit Nabi Ibrahim kini mungkinlah banyak pintu mawak ni bertukau kan. Ya banyak bini cenderung ini Nabi Ismail kan mengalu. Kenapa Nabi Ibrahim itu tak suka kepada orang mengeluh? Kalau suka mengeluh tanda tak pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang tak pandai bersyukur kepada Allah, kepada manusia dia pasti tak akan pandai berterima kasih. Kalau kepada manusia tak pandai berterima kasih, alamat jasolaki nak akan pernah terasa dia. Maka itulah pesan dari Nabi Ibrahim. Imam Ghazali pesan je 6 tipe wanita, walaupun dia cantik, walaupun dia berharta, tapi kalau ada satu dari yang 6 ini, jangan jadikan dia pendamping hidup. Apa yang pertama? An-nana, wanita yang suka mengeluh. Beberapa tahun setelah itu datang lagi Nabi Ibrahim, labatu kau pintu mana Nabi Ismail. Namo kini Salmah binti Muhalkil. Ada nama Salmah sih kah? Ada. Ada nama Salmah, nama yang elok, nama bini Nabi Ismail. Surah itu nama bini Hashim. Hashim datuk Nabi Salma juga bini. Dari lahir dialah lahir nanti Abdul Muthalib. Sampai di situ disambut di Salma elok-elok, lalu diberikan dia hidangan jamuan untuk tamu. Apa yang dibayar? Makanannya dari daging, minumannya susu. Berdoa Nabi Ibrahim ketika itu, ya Allah berkahilah penduduk negeri ini dengan susu dan daging. Tu mangkonya di Mekah luar biasa daging nampak, banyak nampak dah. Kau di musim haji kau jutaan kambing dibantai doang di Mekah. Padahal kalau menurut logika kita, cuba tengok di Mekah, mana nampak umpuk tumbuh dah. Kambing ada kan umpuk makanan. Kalau tidak ada makanan bagaimana mereka bisa hidup? Tapi disitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan doa Nabi Ibrahim. Banyak umpuk di Bangkinang daripada di Mekah, tapi banyak kambing di Mekah daripada di Bangkinang. Wong Mekah kalau sekali mantai kambing, siku kambing tu berlima sekali duduk habis dia kan. Awak ayam sikunya sai semalam dah habis dia awak beranak. Laba mutilasi lah tu. Asal tu banyak lah awak dengan kono kolesterol pada orang Mekah. Susu pun seperti itu juga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salma go bercerita dengan Nabi Ibrahim, ceritanya itu selalu menampakkan rasa syukur. Tidak tahu orangnya mengalur. Maka pesan Nabi Ibrahim, beko kalau pulang loki kau, sampaikan pesan saya. Kau pintu maka lenggo nak sakit ancang. Jangan sampai ditukau-tukau deh. Jadi rupanya istri yang baik itu adalah istri yang tak pernah mengeluh mendampingi suami. Ada kadang-kadang bini zaman kini tapi tidak ini masaji, kan? Asal tiba mintu aku mak hanya nyebut cecondo. Cecondo ti abang kini mak. Mak gua tadi mungkin datang nak minta piti untuk bobek kan. Tidak minantu lah nyebut cecondo nak tolak nyambui. Jangan tok beli obek, tok tambang becak nak tolak nyambui sana tu. Awak amak kan ambil perasaan amak. Amang ko, tengok-tengok lah nanti kalau ceminantu kan. Kalau kampung alunya contoh abai saran ke anak awak. Datang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Di mana dia tempat bertemunya? Di sebuah tempat di dekat Ka'bah kini.
Disitulah Nabi Ibrahim mendapat perintah membangun kembali Ka'bah. Maka yang membuat Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sampai Nabi Ibrahim tagak ketika membangun Ka'bah, itulah yang hari ini disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam itu tidak kuburan artinya. Maqam itu artinya sampai tagak Nabi Ibrahim. Yang dibangun dari Nabi Ibrahim dulu sampai ke Hijr Ismail kini. Jadi bentuk Ka'bah yang dibangun dari Nabi Ibrahim itu memanjang, tidak petak kubus senawak tengok kini. Itu apa dia berubah kini Ustaz? Itu terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi, Ka'bah itu mulai hancur ketika Nabi berumur 35 tahun, maka sepakat lawan kafir Quraisy. Wak palelo bangunan Ka'bah balik. Cuma kesepakatan mereka apa? Jangan wak jadikan piti-piti yang syubhat untuk menyumbang membangun Ka'bah. Ada buku namanya Sejarah Ka'bah, di situ diceritakan ketika piti lah dikumpulkan ada ulik radang di dekat Ka'bah. Maka bundiang lele minyak mamak Quraisy. Iku apa dia ada puluh ulik di situ. Berarti ada kau jawab yang tak ketuju di Allah Ta'ala. Apa yang tak ketuju? Bisa jadi piti dan masuk tak piti halal. Maka bakal lullah. Piti-piti, kalau piti hasil menjual minuman keras, kalun. Piti judi, aku sianu kau penjudi kau. Ada nak sumbangan? Lai, kalun. Iko piti dari prostitusi, kalun. Iko piti hasil riba, kalun. Dapatlah piti yang paling berhasil. Saketik, itulah yang dijadikan untuk membangun Ka'bah. Dek piti saketik tidak sampai bangunan ke ujung. Itulah contoh kini jadinya Ka'bah. Maka awak kalau tawaf tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Kenapa tak boleh? Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Yang dibangun dari Nabi Ibrahim dulu sampai ke Hijr Ismail. Bahkan kalau tentang Hijr Ismail itu tak boleh tangan kita menyentuh Ka'bah. Dikhawatirkan nanti ada anggota tubuh awak yang dianggap masuk ke dalam Ka'bah. Sementara salah satu syarat tawaf itu seluruh anggota tubuh kita mesti berada di luar Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sepenggal kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, tumbuhkan semangat kita untuk kembali beribadah, terutama di bulan suci ini, di bulan Dzulhijjah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.